Bos, aku nggak telat kan? Biarkan dia tetap ada di sekeliling kamu. Itu hanya akan mempersulit hidup kamu. Siang itu sepulang sekolah, Zara sudah bersiap dengan outfit yang makin mempercantik penampilannya. Kemudian Zara menelpon Ken yang nomornya masih tercatat di secari kertas yang pernah diselipkan Ken dalam tasnya. Ken, ini aku, Zara. Aku baru pulang sekolah. Jadi di mana lokasinya? Aku meluncur ke sana. Suara Zara di ujung telepon cukup mengagetkan Ken. Spontan ya, senyum Ken sangat sumringah. Selain bisnis baru ini akan membantu si gadis Alverik yang sekarang harus hidup terlantar, juga ini adalah kesempatannya agar bisa lebih dekat dengan gadis yang namanya dulu sering diceritakan oleh mendiang mamanya Ken semasa hidup. Zara, Mama lihat tadi pagi kamu masih berangkat bareng dengan Fata. Ingat Zara, semakin jauh kamu melangkah, akan semakin sulit kamu untuk kembali. Dan nantinya akan lebih menyakitkan buat kamu, karena apapun itu hanya akan sia-sia buat kalian. Ini nasihat bijak dari mama dia. Bukannya si mama nggak tahu membalas budi kebaikan keluarga Fernandes guys. Namun kelemahan hati Zara yang nggak enakan ini justru hal yang akan membuat Jordan dan Amanda akan menganggap Zara sebagai gadis yang nggak sadar dengan kondisi diri. Nah sebagai ibu ya dia akan sebisa mungkin mengingatkan putrinya untuk bisa benar-benar menghindari Fata tanpa harus terkesan Zara sedang memberikan sebuah harapan. Iya mah, aku paham. Maka Zara sih iya aja, karena Zara sulit menjelaskanlah detail panjang lebar kesulitannya. Intinya di hari itu Zara banyak kesibukan yang sangat penting. Maka Zara segera menuju lokasi yang akan dijadikan kantor bisnis PH dengan Ken. Yang saat itu Ken begitu antusias lah, mengajaknya berkeliling, mengecek ruang gedung yang cukup besar dengan jumlahnya sampai 16 ruangan. Fata, Mama baru aja mendapatkan kabar dari pengumuman hasil lelang kalau Mama yang menang atas salah satu perusahaan milik Tante Mayang, yaitu PT Cahaya Mandiri Strategik. Jadi Mama mau kamu yang handle dan pelajari segala halnya tentang perusahaan itu. Nah guys, itu adalah ucapan Tante Amanda pada Fata. Pas banget bagi si Mama. Ini adalah cara yang paling jitu untuk membuat putra semata wayangnya punya kesibukan lain, agar Fata nggak terus mikirin Zara atau menghabiskan waktu yang sia-sia mengejar cinta yang nggak akan dia restuin. Oke mah, nanti malam aku akan pelajarin berkas-berkasnya, jawab Fata dengan super yakinnya. Padahal guys, di malam itu Fata akan cukup sibuk untuk membayar kekalahannya pada Blade dengan janji pertemuan di suatu tempat atas urusan yang masih nggak jelas. Nah, situasinya makin ruwet ya, dan mulai menimbulkan beberapa spekulasi, analisa, prediksi yang beragam pada kita di kalangan penonton. Malahan nih ada yang berharap ini akan jadi jalan kembalinya pasangan Fata dan Akila. Waduh, karena kan sebelumnya Tante Amanda pernah menyatakan akan membantu Tante Mayang mempertahankan perusahaan Mayang. Jadi nih guys, ada kemungkinan nantinya Mayang pun akan meminta Akila jadi perwakilan bersama-sama dengan Fata untuk menjalankan perusahaan tersebut. Ih ribet banget ya, anak SMA udah mau ujian kelulusan, mau bisnis buka PH, mau jalanin perusahaan pula. Terus gimana jalurnya Fata dan Akila bisa CLBK? Bukankah Akila udah tunangan dengan Harry? Di waktu yang sama, di tempat yang berbeda, Harry sedang sangat fokus nih guys. Harry sedang gak sabaran ingin segera kembali direkrut oleh Dominic. Niat Harry ya agar mempunyai cara mengeluarkan Haruna dari sana, sekaligus agar Harry bisa memulangkan Michael. Nah khawatirnya Harry malah akan terjebak dengan siasat licik Dominic yang mengajaknya ketemuan besok lusa.
Yang paling jelas nih, perlahan Fatah dan Blade semakin dekat karena Fatah begitu tertantang dan penasaran dengan segudang intrik dari si gadis eksekutor. Sementara Ken dan Zara pun akan semakin dekat dengan Ken yang pakai perasaan cinta, peduli, simpati, sedangkan Zara masih menganggap ini murni adalah jalan keluar untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Juga bagi Zara ini akan jadi kesibukan untuk menghilangkan perasaan patah hatinya pada hubungan cinta terlarangnya bersama Fatah.